Pagi yang cerah di desa. Di dapur, api tungku sudah menyala dengan hangat. Pagi hari ini aku masak air panas, sebagian buat mandi, sisanya nanti untuk isi termos. Rasanya tenang sekali. Hari ini aku rencana mau masak di dapur tungku ini. Sebelum itu siap-siap mau ke pasar dulu. Udara cerah pagi hari ini bikin aku memutuskan untuk pergi ke pasarnya naik sepeda aja. Jadi bisa mengayuh pelan sambil menikmati pemandangan. Sampai di pasar, aku pilih seperlunya aja buat masak hari ini. Terus pulangnya bisa jalan-jalan keliling kampung, tapi harus ngelewatin rel kereta dulu. Habis itu aku kepikiran, kenapa aku nggak mampir ke jajan pasar aja. Jadi pulang dari keliling kampung sebentar, aku mampir buat beli jajan pasar. Nggak terlalu banyak, tapi lumayan lah. Yang manis-manis cemilan kayak gitu untuk ngeteh nanti siang. Halo. Untuk menu makan siang kali ini sederhana tapi enak. Dimulai dengan merebus labu siam dan bayam dulu. Nanti abis itu aku bikinin sambal tomat segar. Sengaja sayurannya dulu yang direbus supaya nanti wajannya bisa dipakai lagi untuk merebus ayam tanpa harus dicuci. Jadi rencananya aku mau rebus ayam untuk bikin besiap mesisit atau ayam suwir. Nah, di dapur tungku seperti ini emang harus pinter untuk ngatur urutan masakan biar lebih efisien. Jadi nggak banyak cucian piring karena kalau mencuci piring harus ke dalam di dapur dalam. Tahu nggak tadi itu di tengah asiknya aku nyiapin bumbu tiba-tiba Pak Bambang telepon. Kaget dong aku, langsung deg-degan karena bener kabarnya itu mengejutkan sekali. Mobilnya baru aja nyungsep ke sawah karena salah ambil haluan karena jalannya terlalu sempit. Aduh, ada-ada aja. Tadi dia sempat cerita kalau dia itu mau coba ngedongkrak bannya sendiri. Tapi untungnya ada warga yang lewat, terus dia ngelarang karena Pak jangan Pak, posisi tanahnya itu labil, jangan didongkrak katanya kayak gitu. Nah disinilah yang bikin aku tersentuh tinggal di desa. Begitu ngeliat ada masalah, warga langsung rame-rame kumpul tanpa perlu diminta. Dan bukan pakai alat berat, tapi pakai tenaga mereka bersama. Mereka itu bisa ngangkat loh mobil itu bahu-membahu. Wow. Dan berkat bantuan warga yang sigap, mobil jadi bisa naik lagi ke jalan. Aduh, gak kebayang. Lega hati ini dengar kabar itu. Sekarang Pak Bambang udah dalam perjalanan pulang. Syukurlah semuanya selamat dan baik-baik aja. Kejadian tadi bikin aku sadar kalau hidup di desa itu adalah soal saling menjaga. Bener-bener luar biasa ya. Oh ya, sedikit cerita juga. Dapur tungku ini sempat jarang terpakai. Sekarang udah mulai lagi, udah mulai masak di sini. Ini cuma masalah kebiasaan aja sih. Ini masakanku udah mau kelar, makan siang udah siap. Nanti lanjut cerita di dalam ya. Makan siang udah siap, sambal tomat, sayuran rebus, dan ayam sisit atau ayam suwir. Sederhana tapi enak. Lagi asik-asik setrika, tiba-tiba keinget masa lalu. Masa kecil dan masa remaja. Ada nggak yang pernah juga ngerasain kayak aku gini? Waktu masih kecil atau masih remaja itu, kayaknya kalau nungguin sore itu kok lama gitu rasanya. Kayak sempet main juga sempat, belajar pun sempat, melamun juga sempat, bahkan bosen pun sempat. Nah, kalau tak bandingin sama sekarang ini, kayaknya pagi-pagi baru buka pintu, loh kok udah mau terik, matahari udah mau di atas kepala. Waduh, belum ngeluarin jemuran. Waduh, setrikaan belum selesai. Entar lagi udah mau jam makan siang, belum siapin makanan. Terus kayaknya, udah beres semuanya. Tapi ternyata ini juga belum. Jadi kayak waktu itu sekarang ini bukan berjalan lagi, tapi kayak berlari gitu loh. Kita kayak dikejar gitu. Mungkin karena peran kita bertambah itu bisa ya, jadi waktu itu sepertinya berubah lebih cepat. Karena
kita itu banyak memikirkan nanti dan tadi gitu. Oh tadi itu kayak gini, udahlah nanti aja. Oh iya nanti ini nanti mau inget gini. Oh iya juga inget besok harus ini begini. Banyak sekali yang dipikirkan tentang tadi dan nanti, jadi lupa bahwa ada sekarang, ada saat ini loh. Ntar aku ambil cucian lagi, masih banyak setrikaan. Santai. Nah, sedangkan kalau menyetrika kayak gini, mau nggak mau harus melambat. Jadi nanti dan tadi itu berhenti dulu, pelan dulu. Karena bisa sih setrika itu buru-buru, sangat bisa. Cuma nanti hasilnya nggak bagus, apalagi kalau baju seragam atau baju kerja gitu, nanti nggak rapi, bisa nanti ulang lagi, atau malah bisa kena setrika tangannya. Jadi sebaiknya setrika itu kan pelan gitu ya. Jadi seakan-akan melambat waktunya. Banyak ya kalau aku ngobrol gitu, cerita, banyak yang bilang, oh males kalau nyetrika itu membosankan, aku nggak suka, aku mendingan masak, aku mendingan nyuci daripada nyetrika, kayak gitu. Aku bersih-bersih aja mendingan daripada setrika, kayak gitu. Tapi kalau buat aku, setrika itu adalah me time tersembunyi. Aku punya waktu buat duduk sejenak. Kayaknya sih setrika, tapi pikirannya kemana-mana. It's okay ya, nggak masalah menurut aku. Kadang kalau sambil setrika itu sambil dengerin lagu-lagu lawas atau macem-macem ya, banyak hal. Kadang diem aja gitu, nggak ngomong, nggak dengerin lagu, nggak apa, diem aja, tenang. Ini tuh kayaknya pundak tuh kayaknya gitu loh, nggak terlalu gimana, nggak terlalu terburu-buru. Kadang kalau aku setrika diem, biasa setrikanya di dalam ya. Kadang-kadang anakku tuh, suamiku sih nggak pernah, walaupun dia di rumah aku diem dia nggak pernah ini, tapi anakku notice dia. Mungkin biasanya aku kayak nonstop, tapi pas nyetrika aku diem. Kadang-kadang dia sampai, mama, iya, oh mama setrika, oke. Perlu kadang-kadang melambat sejenak, pelan aja, maju, mundur, menenangkan gitu loh. Riuhnya pikiran ini jadi lebih tenang lagi kayak gitu. Dan aku setrika ini baru di Jogja aja. Jadi setahun terakhir itu aku masukkan dalam kegiatanku setrika. Di Bali pun aku nggak setrika. Paling baju sekolah aja, yang penting-penting aja, paling cuman beberapa potong. Tapi sekarang semuanya aku setrika. Bukan yang kayak detail ya. Kalau baju rumah kan sekedar kayak set selesai. Jadi seminggu itu beberapa kali aku setrika. Karena itu adalah my me time gitu. Karena bisa kayak meredakan riuh di dalam pikiran itu dengan cara kayak gini. Banyak cara ya. Banyak, pasti teman-teman punya cara masing-masing lah ya. Ada yang nyiram, berkebun, nyuci, banyaklah yang bisa dilakukan. Pada akhirnya kita nggak bisa nambah jumlah waktu dalam sehari. Nggak ada yang bisa. Tapi kita bisa pilih, walaupun hanya nyetrika setumpuk baju atau berkebun, kalau hati kita udah tenang, rasanya waktu nggak mengejar kita lagi. Baju-baju udah rapi, aku udah lebih santai,
Semoga hari kalian juga menyenangkan ya. Jangan lupa buat ambil istirahat, itu penting. Segitu aja ngobrol kita hari ini. Dadah!